Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iya Dias Retnandalas. Tentunya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 6 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini selama pekan pertama Juni 2022, IHSG terpantau mencatatkan kenaikan 2,23% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya Jumat yang berada di level 7.026,26. Pada akhir perdagangan Jumat, IHSG terus bermanuver di zona hijau dan akhirnya ditutup naik dari hari sebelumnya ke level 7.182,96. Sektor transportasi melesat paling tajam selama sepekan, yakni sebesar 5,79%, sedangkan sektor kesehatan mencatat koreksi hingga 3,2%. Dalam sepekan sebanyak 139,1 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi yang mencapai 105,3 triliun rupiah. Investor asing di seluruh pasar membukukan net buy selama sepekan sebesar 6,12 triliun rupiah. Katalis yang dicermati pelaku pasar selama sepekan antara lain inflasi Amerika Serikat yang dilaporkan melambat dengan belanja konsumsi perorangan yang tercatat tumbuh 4,9% per April. Imbal hasil obligasi pun menurun dan membantu mengurangi laju koreksi saham teknologi yang dikenal agresif menerbitkan obligasi untuk membiayai ekspansi mereka. Imbal hasil SBN yang rendah akan berujung pada rendahnya kupon obligasi, sehingga memperlonggar profitabilitas mereka. Data tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan kenaikan lapangan kerja baru dalam laju yang melambat sejak era pandemi. Sementara dari dalam negeri, katalis yang menjadi perhatian pelaku pasar antara lain market yang melaporkan PMI Manufaktur Indonesia bulan Mei mencatatkan ekspansi di angka 50,8. Badan Pusat Statistik melaporkan pada Mei 2022 telah terjadi inflasi sebesar 0,40% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,42. Sedangkan tingkat inflasi sepanjang tahun kalender 2022 tercatat sebesar 2,56% dan tingkat inflasi berdasarkan tahun ke tahun sebesar 3,55%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang diperkirakan rawan terkoreksi pada awal pekan ini. Sentimen global masih akan menjadi penggerak utama IHSG hari ini. Analis jasa utama Kapital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya memperkirakan IHSG berpeluang terseret sentimen negatif global. Pelaku pasar kembali mengkhawatirkan kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat. Pasalnya, akhir pekan lalu data ketenagakerjaan Amerika Serikat cenderung membaik, sehingga mendukung The Fed menaikkan Fed Fund Rate lebih agresif. Cheryl memprediksi IHSG akan bergerak dengan rentan pergerakan 7.000 hingga 7.200. Equity analis Kanakahita Solvera William Wibowo juga memperkirakan IHSG rawan koreksi pada perdagangan hari ini. Menurutnya secara teknikal penguatan IHSG 2 hari terakhir sudah semakin terbatas. Sentimen yang akan menggerakkan IHSG hari ini ialah pergerakan harga komoditas serta pelonggaran kebijakan PPKM di Indonesia, ujar William pada Minggu 5 Juni. Hitungannya IHSG akan bergerak dengan support 6.950 dan resisten pada level 7.250. Pada pekan ini pergerakan IHSG juga akan dipengaruhi oleh sentimen pembagian dividen oleh beberapa emiten. Di sisi lain, kenaikan suku bunga The Fed dan situasi Rusia-Ukraina yang belum stabil berpeluang menjadi pemberat IHSG. Untuk perdagangan hari ini, William menyarankan investor mencermati saham ASRI, BRIS, EMTK, GOTO, ISSP, KPIG, dan LSIP. Sementara Cheryl merekomendasikan saham Avia dan Andro. Sekedar mengingatkan, pada Jumat akhir pekan lalu, IHSG ditutup menguat ke level 7.182,96. Penguatan IHSG pekan lalu didorong oleh rilis data inflasi Indonesia bulan Mei yang sesuai ekspektasi. Sementara itu, dana asing masih masuk bursa dengan net buy 315,5 miliar rupiah pada akhir pekan lalu. Dalam sepekan, total net buy asing mencapai 6,12 triliun rupiah. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau naik Rp1.000 bila dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya.
Secara harian harga emas berada di titik terendahnya pada Rabu 1 Juni sebesar Rp979.000 per gram dan mencapai level tertingginya sebesar Rp989.000 pada Jumat. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp989.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu senilai Rp988.000 per gram. Sementara itu harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.385.000 dan Rp23.337.000. Selanjutnya harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.595.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.112.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp872.000 per gram, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan Jumat sebelumnya. Sektor kedua pada sektor komoditas ialah harga minyak bergerak panas dingin selama sepekan terakhir. Faktor pemicu pemanasnya harga datang dari munculnya kesepakatan negara-negara Uni Eropa untuk mengurangi impor minyak Rusia mulai akhir 2022 yang memicu reaksi kekhawatiran pasar akan mengetatnya pasokan minyak global. Harga juga didorong oleh terjadinya peningkatan permintaan akibat datangnya musim panas di Amerika Serikat dan juga Eropa. Akan tetapi harga minyak juga sempat mendingin karena Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya sepakat menggenjot produksi minyak untuk mengimbangi kehilangan produksi Rusia. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat mengalami tren menguat 1,04% menjadi 116,27 US dollar per barel. Lebih tinggi dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar 115,07 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe mengalami tren melemah sebesar 1,93% menjadi 117,12 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya 119,43 US dollar per barel. OPEC pada Kamis lalu memutuskan untuk meningkatkan produksi sebesar 648.000 barel per hari pada bulan Juli dan Agustus. Angka ini dinilai tidak cukup untuk menutupi defisit pasokan pasar. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah kurs rupiah yang diperkirakan bergerak menguat pada hari ini. Meningkatnya tingkat pengangguran di Amerika Serikat akan menguntungkan rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, tingkat pengangguran di Amerika Serikat ternyata masih mencapai 3,6%. Padahal, konsensus analis memprediksi tingkat pengangguran akan turun menjadi 3,5%. Non-farm payroll di Mei juga cuma 390.000, meski lebih baik dari konsensus proyeksi analis, angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya di 436.000. Meningkatnya pengangguran dapat menjadi sinyal ekonomi Amerika Serikat mulai melambat dan berpotensi menurunkan inflasi. Presiden Komisioner HFX Internasional Bajangka Sutopo Widodo mengatakan, di awal pekan ini tidak banyak data ekonomi baru yang dirilis. Jadi, sentimen data tenaga kerja Amerika Serikat masih akan mempengaruhi pasar. Joshua memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak antara Rp14.375 hingga Rp14.500. Sutopo memprediksi rupiah akan bergerak antara Rp14.400 hingga Rp14.500 per dolar Amerika Serikat. Jumat, kurs spot rupiah naik 0,33% ke Rp14.433. Kurs G-Star naik 0,65% ke Rp14.431. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Seratandalas pamit undur diri, sampai jumpa.